Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di awal pekan ini. Bersyukur karena Tuhan sudah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, dan kita mulai memasuki minggu ketiga di tahun pelajaran ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa supaya sepanjang hari ini setiap kegiatan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan. Kami berterima kasih kalau kami sudah melewati beberapa minggu kami bersekolah di tahun pelajaran yang baru ini. Bapa, pimpin dan sertai kami saat kami boleh melakukan setiap kegiatan kami, dan kami melakukannya seturut dengan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, renungan sepanjang minggu ini akan berbicara tentang setia dalam kebenaran. Didasari oleh firman Tuhan dari Bilangan 12 ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Apakah kamu akrab dengan istilah hoax? Ya, kamu pasti tahu itu. Hoax adalah pemberitaan palsu yang kebenarannya pun palsu. Berita palsu ini dibuat untuk menghadirkan kekacauan atau ketegangan agar didapatkan keuntungan tertentu dari situasi tersebut. Ketika kita mendengar suatu isu, berita, atau kabar, kita seringkali menanyakan kebenaran berita tersebut. Kebenaran merupakan suatu hal yang penting. Kita tentu tidak nyaman ketika harus hidup dalam kepalsuan. Kita mengharapkan segala hal dapat dihadirkan dengan dasar kebenaran. Manakah sumber kebenaran? Tentu Alkitab atau firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita dituntun untuk hidup dalam kebenaran. Situasi ini dapat ditemukan di kisah Musa, seperti yang dilakukan oleh Musa terhadap Miriam dan Harun yang telah meragukan kepemimpinan Musa. Musa tidak membalas dengan kejahatan. Ia membawa persoalan ini kepada Allah. Allah pun menghukum Miriam dengan kusta. Atas hukuman itu, Musa memohon Allah untuk memberikan kesembuhan kepada Miriam. Di tengah-tengah hal buruk yang dialami oleh Musa, Musa tetap berlaku benar. Pantaslah ia disebut oleh Allah sebagai seorang yang setia. Anak-anak, kita diajak untuk hidup seperti Musa, hidup dalam kesetiaan untuk melakukan kebenaran. Dan dasar kebenarannya bukan kebenaran kita sendiri, melainkan kebenaran Allah. Kebenaran yang sesuai dengan hikmat Allah. Di sekitar kita banyak yang mengaku sebagai yang paling benar. Kita perlu memiliki sikap kritis dan menanyakan kebenaran itu. Belajar membedakan kebenaran yang palsu dengan kebenaran yang sungguh akan mendatangkan kebaikan. Bukan hanya saja kebaikan bagi diri sendiri, namun juga bagi kepentingan bersama. Ujilah setiap kebenaran yang sampai ke telingamu. Mintalah hikmat Allah untuk membedakan manakah kebenaran yang sejati dan mana yang bukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan pagi hari ini boleh mengingatkan kami untuk kami terus setia dalam kebenaran. Berikan hikmat kepada kami untuk kami bisa membedakan mana kebenaran yang palsu dan mana kebenaran yang sejati yang berasal dari Tuhan. Pimpin kami ketika kami boleh menguji setiap kebenaran yang ada, supaya kami boleh tetap berada di jalan yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin pembelajaran sepanjang hari ini. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan pengetahuan kepada kami, supaya kami boleh semakin pintar, semakin berhikmat, dan semakin mengenal kebenaran
Terima kasih Tuhan, Tuhan yang berikan kekuatan dan kesehatan ketika kami boleh menjalani proses BDR ini. Tuhan yang memberikan pertolongan kepada setiap Bapak Ibu Guru untuk mempersiapkan dan memberikan materi kepada kami. Berdoa juga untuk setiap kami masing-masing boleh diberikan kesehatan. Berdoa untuk orang tua kami, semuanya juga boleh ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Sepanjang hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.